Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan membahas materi mengenai suhu dan kalor. Nah, kita definisikan dulu pengertian dari suhu dan juga kalor ya. Yang pertama, pengertian dari suhu itu sendiri. Suhu secara fisika diartikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Itu definisi dari suhu. Nah, untuk mengukur suhu, kita menggunakan alat yang namanya adalah termometer. Nah, termometer sendiri bisa kita bagi menjadi 4 berdasarkan skalanya. Yang pertama ada skala Celcius, ada skala Fahrenheit, ada skala Kelvin, dan ada skala Reaumur. Masing-masing skala dari termometer ini memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Apa itu titik didih? Titik didih adalah titik di mana suhu air mulai mendidih. Sedangkan titik beku adalah titik di mana suhu air mulai membeku. Untuk skala Celcius memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Sedangkan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Untuk skala Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin itu 373 dan 273. Untuk Reaumur 80 dan 0. Nah, sekarang kita akan membuat hubungan rumus untuk mengkonversi satuan dari Celcius ke Fahrenheit, ke Kelvin, dan juga ke Reaumur. Oke, pertama kita tulis dulu perbandingan untuk skalanya, yaitu C banding F banding K banding R, di mana C-nya adalah Celcius, F-nya Fahrenheit, K-nya Kelvin, R-nya Reaumur. Untuk yang Celcius, kita lihat yang atas 100, yang bawah 0. Kita kurangin atas kurang bawah. 100 dikurang 0, maka nilainya di sini 100. Kemudian Fahrenheit 212 dikurang 32. Ini nilainya adalah 180. Maka ini dapatnya 180. Untuk Kelvin 373 dikurang 273. Ini 100. Untuk Reaumur 80 dikurang 0. Maka 80. Kemudian kita sederhanakan. Caranya kita bagi seluruhnya dengan 20. Sehingga perbandingannya menjadi 100 dibagi 20 adalah 5. 180 bagi 20 adalah 9, 100 bagi 20 adalah 5, 80 bagi 20 adalah 4. Dan kita mendapatkan perbandingan paling sederhana untuk C, F, K, dan R adalah 5 banding 9 banding 5 banding 4. Nah, sekarang kita bikin rumusnya untuk skala Celcius terlebih dahulu. Celcius itu memiliki perbandingan 5, sehingga ini jadinya 5x ditambah dengan titik bekunya. Di soal di sini dari gambar ya titik bekunya adalah 0, maka 5x tambah 0 sama dengan 5x. Nah, ini kita dapatkan rumus untuk skala Celcius, maka C sama dengan 5x. Rumus untuk skala Fahrenheit atau F, perbandingannya 9, sehingga saya tulis jadinya 9x ditambah titik beku Fahrenheit. Di sini titik bekunya 32. Maka rumus F sama dengan 9x tambah 32. Nah, ini rumus menghitung skala Fahrenheit. Untuk skala Kelvin, perbandingannya adalah 5. Ini jadinya 5x ditambah titik bekunya 273. Makanya K-nya itu sama dengan 5x ditambah 273. Untuk Reaumur, perbandingannya 4. Ini jadinya R sama dengan 4x ditambah titik bekunya 0. Tambah 0 berarti 4x tambah 0 sama dengan 4x. Maka rumus Reaumur adalah R sama dengan 4x. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di soal untuk mengkonversi satuan-satuan dari suhu-suhunya. Kayak yang contohnya, konversikan suhu berikut 70, yang A 77 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Yang B 60 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Yang C 40 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Oke, yang A dulu. Kita mengubah dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, rumus Fahrenheit F tadi di slide sebelumnya ditulis F sama dengan 9x ditambah 32. Di soal diketahui F-nya adalah 77, maka saya ganti F-nya jadi 77 sama dengan 9x ditambah 32. 32 yang tadinya positif pindah ke sebelah kiri jadi negatif ya, jadinya
77 dikurang 32 sama dengan 9X. Maka ini jadinya 45 sama dengan 9X, dan X-nya 45 bagi 9 sama dengan 5. Nah, sekarang kita ubah ke Celsius, karena yang ditanya bukan X-nya, tapi berapa Celsius. C-nya itu adalah rumusnya dari slide sebelumnya 5X. Maka C sama dengan 5 dikali X-nya 5, sama dengan 25 derajat Celsius. Nah, ini untuk menghitung nilai Celsius, jadinya 25 derajat Celsius. Yang B, kita akan mengubah 60 derajat Celcius ke derajat Reaumur. Rumus C itu yang sudah kita ketahui adalah C sama dengan 5X. C-nya adalah 60 sama dengan 5X, maka X-nya 60 bagi 5 sama dengan 12. Diubah ke Reaumur. Nah, rumus R adalah 4X, maka R sama dengan 4 dikali X-nya adalah 12. Ini jadinya 48 derajat Reaumur. Yang C, 40 derajat Reaumur ke Fahrenheit. Diketahui dalam R atau Reaumur, maka rumusnya R sama dengan 4X. Dengan mensubstitusi R-nya adalah 40 sama dengan 4X, maka akan didapatkan X-nya 40 bagi 4 sama dengan 10. Baru kita ubah ke F. Rumus F adalah 9X tambah 32, yaitu sama dengan 9 dikali X-nya adalah 10 ditambah dengan 32. 9 kali 10 sama dengan 90 ditambah 32. Itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, itu cara kita menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya mengenai contoh soal berikutnya masih mengenai termometer. Termometer A memiliki titik didih dan titik beku 120 derajat A dan min 20 derajat A. Digunakan untuk mengukur suhu air sebesar 57 derajat A. Jika digunakan skala Celcius, suhu yang ditunjukkan adalah titik-titik. Langkah pertama, kita gambarkan dulu skala untuk yang A dan juga skala untuk yang Celcius atau yang C. Karena yang ditanya dari A kita akan ubah ke dalam C. Yang A itu di soal dikatakan dia punya titik didih 120 derajat A. Berarti di sini titik didih yang atas 120, titik bekunya min 20. Kalau skala Celcius kita sudah tahu titik didihnya 100, titik bekunya 0. Kita bikin rumusnya kayak tadi, A banding C, atas kurang bawah. 120 dikurang min 20, ini jadinya 140. Banding C-nya 100 dikurang 0, sama dengan 100 ya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 20 semuanya, sehingga dapatnya 7 banding 5. Berarti untuk rumus yang A didapatkan A sama dengan, karena perbandingannya 7, ini jadi 7X, ditambah titik bekunya min 20. Sehingga rumus A itu sama dengan A sama dengan 7X min 20. A-nya diketahui nilainya adalah 57 derajat A. Berarti A sama dengan, ini 57 sama dengan 7X dikurang 20. Min 20 pindah ke sebelah kanan, jadi 57 ditambah 20 jadinya 77 sama dengan 7X. Maka X-nya sama dengan 77 dibagi 7 yaitu 11. Dan C sama dengan yang kita tanya di sini kan Celcius. Nah, Celcius itu rumusnya adalah perbandingannya kan 5 di sini. Berarti 5X ditambah 0 sehingga jadinya 5X. Dan X-nya adalah 11 sehingga nanti 5 dikali dengan 11 itu sama dengan 55 derajat Celcius. Oke, berikutnya kalor. Nah, kalor ini adalah energi yang dipancarkan, energi panas yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Itu namanya kalor. Fungsi kalor secara umum itu ada dua ya. Secara umum ada dua. Yang pertama untuk menaikkan suhu. Yang kedua untuk mengubah wujud benda. Kalau fungsi kalor untuk menaikkan suhu, rumus yang kita gunakan untuk menghitungnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q-nya adalah energi kalor dalam satuan Joule, M-nya massa dalam satuan kilogram, C kecil adalah kalor jenis ya dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu dalam Kelvin. Kemudian kalau dia mengubah wujud benda, misalkan dari es berubah menjadi air atau dari air berubah menjadi uap, kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali L dan Q sama dengan M kali U. Kita pakai rumus Q sama dengan M kali L kalau
kalau terjadi perubahan wujud misalkan dari es menjadi air, karena L di sini adalah kalor lebur es. Ya. Kalau terjadi perubahan dari air menjadi uap, kita pakai rumus Q sama dengan M kali U, dengan U-nya adalah kalor uap air, uap air. Berikutnya kita masuk ke grafik kalor. Kalau kamu amati ya, bentuk grafik kalor ini digambarkan seperti ini. Jadi ada suhu yang di bawah 0 derajat, yang di bawah 0 derajat ini berarti wujudnya dalam bentuk es karena negatif nanti nilainya. Kemudian ada, kalau setelah melewati angka 0 derajat dia akan berubah menjadi air. Dan kalau dipanaskan terus-menerus, air itu akan berubah jadi uap. Nah, kalau dari proses A sampai B yang dalam wujud S ya, dari A sampai B, kita menggunakan rumus Q1, yaitu Q1 sama dengan MS massa jenis S dikali CS kalor jenis S dikali dengan TB ya dikurang TA, suhu B-nya dikurang suhu yang A. Sedangkan Q2 ini kan terjadi perubahan wujud, yaitu dari S berubah menjadi air ya, titik C air, B-nya masih jadi S. Sehingga rumusnya Q2 itu adalah massa S MS dikali kalor lebur S atau L. Kemudian Q3 M air kali kalor jenis air ya, M air kali kalor jenis air. Ini terjadi kenaikan suhu dari 0 derajat sampai 100 ya. Maka rumus Q3-nya MC delta T karena kenaikan suhu. Q4 ini dari air ini akan diubah menjadi uap, maka menggunakan perubahan yang kalor uap ya, Q4 sama dengan M air kali kalor uapnya. Yang Q5 nih berubah nih, udah jadi uap, kemudian suhunya naik. Ini pakai rumus Q5 sama dengan massa uapnya dikali kalor uapnya dikali perubahan suhunya. Nah, nanti Q totalnya cukup dijumlahkan, Q1 tambah Q2 tambah Q4 tambah Q5. Contohnya supaya lebih paham ya, saya kasih contoh. 300 gram es dipanaskan dari suhu min 5 derajat Celcius sampai suhunya 10 derajat Celcius. Energi kalor yang diserap adalah titik-titik. Kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama kamu harus gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Grafiknya itu saya gambarkan seperti ini ya. Ini ada es, masanya 300 gram es, suhunya min 5. Kemudian kita panaskan. Ketika dipanaskan berarti kan dia miring, naik tuh suhunya. Naik, kemudian dia mendatar. Ya, mendatar sampai Q2. Naik lagi, ya ini Q2 ini berarti dia terjadi perubahan wujud, yang tadinya es berubah menjadi air. Kemudian naik sampai suhunya meningkat sampai suhunya 10 derajat. Nah, itu berapa energi yang diperlukan? Oke, yang pertama dulu yang miring Q1 ini kan wujudnya dalam bentuk es. Sehingga nanti Q1 itu massanya sini adalah massa S-nya MC delta T miring menggunakan rumus MC delta T. Dengan M-nya ini 300 gram kita ubah ke kilo. 300 dibagi 1000 dapatnya 0,3 dikali kalor jenis S. C di sini adalah kalor jenis S. Kalor jenis S sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, yaitu ada nilainya adalah 2100 Joule per kilogram, maka akan didapatkan C-nya 2100. Delta T-nya berarti kan 0 dikurang min 5. Nah, nanti kalau kita kalikan akan didapatkan 3150 Joule. Yang kedua, M dikali dengan L ya. Karena apa? Menggunakan rumus Q2 karena di sini terjadi perubahan wujud, makanya pakai rumus M kali L. M-nya 0,3, L-nya tetapan L itu adalah kalor lebur es. Jadi kalor lebur es itu ada di slide sebelumnya juga, nilainya adalah 336.000. Nah, ini kalau kita kalikan 0,3 dikali 336.000 itu dapatnya 100.800 Joule. Yang ketiga itu MC delta T. M-nya 0,3, C-nya kalau jenis air ya. Kalau jenis air itu adalah 4.200. Ini tetapan juga, bisa dilihat di slide sebelumnya itu ada kalau jenis air nilainya 4.200 dikali dengan delta T perubahan suhunya. Yang ketiga itu kan dari 0 sampai 10, makanya 10 dikurang 0. Hasil kalinya adalah 12.600 Joule. Setelah itu kita jumlahkan seluruhnya, maka kita akan mendapatkan
Q total, yaitu 3.150 ditambah 100.800 ditambah 12.600 sama dengan 116.550 Joule. Nah, itu besar kalor yang diserap oleh es tadi. Oke, untuk materinya sampai sini dulu, akan diteruskan minggu depan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.